Apa sih radikalisme dan rasisme? Menurut Khalid Journey 2010-140 menyatakan radikalisme merupakan bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ciri utama dari paham ini ialah sering menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau keinginan kelompoknya. Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata radix, yang berasal dari kata Latin, yang berarti akar yang kemudian menjadi inti dari makna radikalism, yang secara politik kemudian diarahkan kepada setiap gerakan yang ingin merubah sistem dari akarnya. Selanjutnya, sedangkan rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Rasisme adalah perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Contoh kasus radikalisme. Pada tahun 2015 ditemukan radikalisme dalam buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11. Sekarang sudah ditarik dari peredaran, yaitu kalimat apabila tidak menyembah Allah, boleh dibunuh. Terjadinya bom pada gereja. Contoh lainnya, seorang anak menolak masuk ke sekolah menengah atas swasta yang menurut orang tuanya adalah sekolah favorit di kotanya. Meski orang tuanya sudah membayar balasan juta agar anaknya dapat sekolah tersebut. Anak tersebut sangat pintar, tetapi fasilitas sekolah tersebut menuntut biaya yang besar. Tetapi anak itu tetap menolak, selalu menangis dan bahkan mogok makan. Ketika diajak bicara baik-baik, alasan anak tersebut tidak mau masuk sekolah, yaitu sekolah itu adalah sekolah kafir. Contoh kasus rasisme selanjutnya yaitu rasis kepada ras atau suku Mino. Contohnya adalah di negara manapun yang rasnya minoritas, biasanya akan dipandang lebih rendah. Kasus selanjutnya Black Lives Matter. Gerakan aktivis ini bermula sejak tahun 2013 dengan penggunaan tagar hashtag Black Lives Matter di media sosial setelah George Zimmerman, pelaku penembakan Trayvon Martin, seorang pemuda berkulit hitam pada Februari 2012. Dan kasus selanjutnya, rasis di sekolah, contohnya seperti membuat geng-geng tertentu dan menindas yang lainnya dengan menggunakan kata-kata rasis tentang kulit, miskin, kaya, jelek, cakep, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pentingnya anti-radikalisme dan anti-rasisme. Radikalisme hari-hari ini semakin merajalela di kalangan masyarakat secara umum. Lebih parahnya lagi, paham radikal mulai merambat ke anak-anak di sekolah maupun di lembaga pendidikan. Seperti yang kita tahu, anak-anak di usia dini yang seharusnya diberikan pendidikan yang baik, justru diracuni dengan pemahaman radikal yang membuatnya berlaga dan meniru kekerasan yang terjadi. Yang bisa saja menyebabkan terjadinya kekacauan pada ideologi suatu negara. Oleh karena itu, kita di sini sama-sama akan memahami radikal secara benar dan tidak memiliki pemikiran secara radikal. Antirasisme meliputi kepercayaan, tindakan, gerakan, dan kebijakan yang diadopsi atau dikembangkan untuk melawan rasisme. Karena rasis bisa menimbulkan konflik dan perpecahan di suatu tempat. Rasisme bisa terjadi dalam individu, kelompok, maupun dalam satu masyarakat. Rasis harus dihindari untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dengan keberagaman.
Pendidikan yang positif itu sangatlah penting, karena dalam tahap perkembangan anak sangatlah mampu menyerap apa yang diajarkan dan apa yang ditransformasikan kepada anak. Sehingga peran seorang guru di sekolah sangatlah penting sekali dalam perkembangan anak. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari radikalisme dan rasisme? Pada radikalisme, kita bisa memberikan pembekalan sesuai dengan nilai luhur agama dan ideologi Pancasila. Dengan juga bisa melakukan filterisasi terkait penerimaan dosen, guru, karyawan, dan mahasiswa yang wajib memiliki wawasan kebangsaan yang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Rasisme bisa kita hindari dengan cari tahu lebih banyak tentang rasisme. Sebarkan kesadaran tentang bahaya rasisme dan kemudian pastikan lingkungan sosial kita seperti pendidikan, pekerjaan inklusif terhadap keberagaman asal-usul dan budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julia. Oke, selanjutnya masih dalam upaya penghindaran radikalisme dan rasisme yang telah dijelaskan oleh Catherine. Untuk radikalisme sendiri itu dapat dihindari dengan melakukan program pendampingan seperti ekskul ataupun organisasi. Selanjutnya yaitu adalah setiap kegiatan siswa didampingi oleh guru yang kompeten. Dan membangun kerjasama antara perguruan tinggi dengan organisasi keagamaan yang bersifat moderat untuk kontra radikalisme dengan menebarkan wawasan keagamaan yang menginklusi keberagaman. Untuk penghindaran dari rasisme yaitu mendesak negara supaya bisa melindungi warganya dari rasisme melalui aturan dan kebijakan anti rasisme. Juga bisa dengan mendukung kerja-kerja lembaga yang mendukung kesetaraan dan keadilan untuk semua orang. Masih dalam upaya penghindaran radikalisme, yaitu menggiatkan diskusi untuk melatih cara berpikir kritis dalam konteks ilmiah, supaya mereka tidak mudah dipengaruhi oleh paham-paham radikal. Juga bisa dilakukan dengan membangun kerjasama dengan instansi terkait pencegahan penanggulangan radikalisme di sekolah dan sebagainya. Untuk penghindaran rasisme, yaitu memberi dukungan dan mendengarkan orang-orang yang terdampak rasisme. Juga dengan mendukung keadilan rasial, yaitu perlakuan adil yang sistematis dari semua ras untuk menghasilkan peluang yang setara untuk semua orang. Jadi radikalisme dan rasisme ini mungkin terdengar sepele, namun tanpa disadari, radikalisme dan rasisme ini dapat menjadi faktor pendorong tindakan diskriminasi dan kekerasan sosial. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dan dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.